Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan bahas exercise ya terkait mathematical analysis of non-recursive algorithm. Ini adalah salah satu problem yang termasuk paling sulit di antara yang lainnya. Makanya saya buatkan video khususnya. Jadi ini yang pertanyaan F kalau saya tidak salah, H ya kalau saya tidak salah. Oke, untuk menyelesaikan ini gitu ya, itu kita butuh beberapa pengetahuan dasar gitu ya. Satu pengetahuan dasar sih yang paling penting itu yang namanya partial fraction gitu. Oke. Kita tulis ulang dulu supaya kelihatan lebih enak ya ini. Jadi ini kan problemnya sebenarnya saya tulis ke bawah aja lah ya. Ini I-nya dia startnya awalnya mulai dari 1 kemudian sampai N gitu ya. Kemudian untuk seperti ini gitu ya. Kenapa ini jadi lebih rumit? Karena bagian perkaliannya itu ada di bagian bawah gitu ya dari pembagian ini gitu ya. Berbeda ketika kita punya bentuk yang sebaliknya gitu kan ya. Jadi kalau misalnya saya tulis dulu problemnya ya. Kenapa sih ini jadi problem gitu ya? Mungkin ada yang masih bingung. Gampang-gampang aja nih gitu ya. Ini kan bisa aja langsung sebentar ini kok jelek banget sih. Oke, saya ulangnya biar lebih rapih. Nah, kenapa sih ini? Apa saya tidak bisa menulisnya dijadikan begini gitu ya? Kan jadi pecah begini gitu. Oke, nggak bisa gitu ya. Jadi 1 per I dikali I plus 1 itu tidak bisa dipecah seperti itu. Beda kasusnya ketika kalau saya punya sebaliknya gitu ya, misalnya ininya yang di atas gitu ya, terus ininya misalnya dibagi 2 lah ya. Nah ini baru saya bisa melakukan I dibagi 2 kemudian dipecah seperti ini nih bisa gitu ya. Tapi kalau yang di atas ini tidak boleh dilakukan ya. Jadi kalau gitu bagaimana cara kita memecahkannya? Itu ada teori yang namanya partial fraction. Nah mungkin sebelum itu sebenarnya pertanyaannya terus kenapa sih harus dipecah gitu ya? Mungkin gitu kali ya. Kan cara kita menyelesaikan summation problem ini itu kan sebenarnya kita harus cari membuat problem kita supaya bentuknya sama dengan formula yang ada gitu. Kan kalian dikasih modal beberapa formula nih ya. Ada kalau formulanya itu bentuknya seperti yang nomor 1 gitu. Oh berarti kalau bentuknya yang seperti yang nomor 1 ada nih rumusnya, tinggal U dikurangi L ditambah 1 gitu. Atau kalau misalnya bentuknya kayak tadi lah kita cari yang mirip ya. Yang paling mirip itu kan yang nomor 7 ya. Saya beri highlight. Yang paling mirip dengan problem yang tadi itu adalah yang nomor 7. Hanya yang nomor 7 itu dia cuma 1 per I saja gitu. Sementara yang ini kan bukan 1 per I, tapi 1 per I dikali I plus 1 gitu. Nah makanya bagaimana caranya kita bisa memecah problem ini, bentuk yang 1 per I dikali I plus 1 itu menjadi bentuk yang bisa yang sama dengan pola yang ada di list ini gitu, yang di nomor 7 lah ya. Paling mungkin kan diubahnya ke yang nomor 7. Itu alasan kenapa harus dipecah gitu ya. Kalau masih ada yang nanya kenapa sih kok harus dipecah. Oke. Hilang kemana dia? Nah, sekarang kita berkenalan dengan yang namanya tadi partial fraction gitu ya. Jadi partial fraction itu adalah usaha kita untuk memecah fraction ini. Saya mungkin bawa ke sebelah kanan supaya tidak mengganggu ya. Jadi saya akan ambil fractionnya aja. Gimana caranya saya bisa mengubah ini gitu ya. Ditambah 1. Partial fraction. Oke. Nah, caranya adalah kita ambil 2 variabel, terserah nama variabelnya boleh apa. Misalnya saya pakai X dan Y lah ya. Kemudian saya tulis seperti ini. Nah, ini kan saya pecah nih ya. Ya, jadi caranya memang begitu. Saya pecah nih I dengan I plus 1-nya gitu. Hanya saya belum tahu nih X sama Y-nya itu tuh isinya apa gitu.
Itu adalah variabel yang saya harus cari tahu. Oke. Nah, kemudian setelah itu ini saya jadikan satu gitu ya, saya gabung gitu ya. Bagaimana cara saya ngegabungnya? Kan cara saya gabungnya adalah si X-nya disamakan dulu penyebutnya, kemudian Y-nya juga disamakan dulu penyebutnya dengan yang sebelah kiri gitu ya. Jadi supaya saya bisa gabungkan. Berarti kan ini kan X dikali I plus 1 ditambah Y dikali I, kemudian saya bisa I dikali I plus 1. Nah, bisa begitu kan ya? Oke, jadi ini 1 per I plus 1 itu sama dengan itu. Gitu. Oke, bagian bawahnya kan ini udah sama nih ya. Gitu ya. Bagian bawahnya kan sudah sama. Maka kita akan mencari yang, kalau bagian bawahnya sama artinya ini yang saya highlight biru itu juga berarti sesuatu yang sama juga kan. Karena bawahnya sama gitu. Nah maka saya akan punya persamaan bahwa X, I, ini saya keluarin aja ya, ditambah 1, kemudian ditambah YI itu sama dengan 1 gitu ya. Ini saya hanya mengubah sedikit dari persamaan itu, jadi dibalik kemudian dikeluarkan. Ya, sama-sama yang biru. Oke. Nah, kemudian saya bisa buat begini. X ditambah YI gitu ya, ditambah 1. Sebentar, kok ditambah 1 ya? XI tambah X, saya salah ya. Ini, sebentar. Ini saya salah nih. Ini bukan 1 tapi X ya. Saya ulangi ya. Saya tidak usah buat ulang videonya ya. Saya ulangi saja. Oke. Jadi yang ini yang atas, ini yang ini. Itu saya keluarkan jadi XI ditambah X ya, bukan ditambah 1. Ditambah Y dikali I sama dengan 1 gitu. Oke, ini sama dengan yang biru, saya beri highlight lagi. Oke, nah kemudian saya bisa kumpulkan nih si X sama Y-nya. X ditambah Y dikali I ditambah X sama dengan 1. Gitu kan ya? Nah, dari persamaan itu gitu ya, saya bisa tahu bahwa ini nih bakal 0 gitu. Kenapa? Karena kan yang sebelah kanan itu tidak mengandung I sama sekali gitu. Iya enggak? Jadi pasti nih ya, karena sebelah kanannya ini tidak mengandung I sama sekali. I kan variabel ya. Maka saya tahu bahwa X plus Y-nya ini pasti 0 gitu. X plus Y-nya itu pasti sama dengan 0. Ingat ya, yang kita cari di sini adalah X sama Y-nya. I-nya nggak perlu dicari, karena I itu kan, itu mah dari asal kan kita, ini namanya I ya. Jadi si I-nya ini nilainya kita nggak perlu cari. Yang tiba-tiba muncul itu kan X dengan Y kan ya. Ini yang tiba-tiba muncul yang kita propose gitu. Ini loh variabel baru nih gitu ya. Yang kita perlu cari isinya itu X dan Y gitu. Jadi kita tidak perlu perhatikan I-nya. Yang kita hanya perlu cari adalah X sama Y-nya. Nah, karena ini X plus Y dikali I plus Y itu sama dengan 1, pasti kan X plus Y-nya 0 kan? Iya nggak? Karena selain 0, pasti nanti ini sebelah kanannya ada unsur I-nya gitu. Entah 1I, entah 1,5I atau berapalah gitu ya. Tapi kalau misalnya X plus Y-nya 0, berarti kan 0 dikali apapun, dikali I kan pasti jadi 0 gitu ya. Maka dia mungkin jadi 1. Maka X plus Y-nya 0, ya dari persamaan ini saya dapat X plus Y-nya 0, dan X-nya sama dengan 1 gitu kan ya. Kalau X plus Y-nya sama dengan 0 kan X-nya 1, supaya kiri dan kanannya sama gitu. Oke. Nah, dari dua persamaan ini, maka saya bisa bilang bahwa kalau X-nya sama dengan 1, ini kan kalau diganti 1, berarti kan 1 tambah Y sama dengan 0 gitu, alias Y-nya sama dengan minus 1 gitu. Berarti saya sudah dapat dua yang saya cari tadi gitu ya. Yang si X-nya dan Y-nya. Maka saya bisa mengganti X-nya dengan 1 dan Y-nya dengan minus 1. Ya. Jadi X-nya ini saya ganti dengan 1, Y-nya saya ganti dengan minus 1. Maka saya bisa dapatkan persamaan baru bahwa 1 per I dikali I plus 1 gitu ya, itu sama dengan 1 per
I, ini minus ya berarti ya, minus 1 per I plus 1. Gitu ya. Jadi ini adalah rumus bagaimana caranya kita memecah fraction parsial. Ini saya copy, kita pindahkan ke tempat yang tadi yang ini. Oke. Gitu ya. Jadi saya punya, nah gitu. Oke. Berarti kita akan tambahkan ininya ya. Ini kan tadi I sama dengan 1 sampai N. Berarti ini juga saya pindahkan sama dengan ini di sini. I sama dengan 1 sampai N. Nah, begitu. Oke, nah kalau sudah ada kayak gini, saya bisa contek ke manipulation rule gitu. Saya punya manipulation rule yang ini nih, yang apa? Yang ini. Yang nomor 2. Yang nomor 2 kan ya. Oke. Bahwa kalau misalnya saya punya, ini kan bentuknya sama nih ya. Ada dua-duanya ada hubungannya dengan si batas bawahnya kan sama I. Ini ada I-nya, ini ada I-nya gitu ya. Ini sama kayak gini. Maka saya bisa pecah dia menjadi 2 buah summation gitu ya. Jadi saya bisa tulis summation I sama dengan 1 per I dikurangi summation I sama dengan 1 per I plus 1. I plus 1. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang bentuk yang ini sudah sama persis dengan bentuk yang kita punya formulanya gitu yang tadi. Mana tadi? Nah ini, kan bentuknya udah sama persis nih ya. Jadi kita tinggal contek saja bahwa dia katanya ln N plus gamma gitu. Berarti ini sama dengan ln N plus gamma, di mana gamma itu adalah konstan ya, konstanta yang 0,5 sekian. Nah, berarti sekarang tinggal ini ya, yang perlu kita cari adalah yang ini gitu. 1 per I plus 1. Oke. Nah, kita pindah ke sana lagi. Pindah ke sini deh ya. Yang kita punya kan itu gitu ya. Sekarang bagaimana caranya kalau saya punyanya I-nya itu 1 sampai N kan ya tadi. 1 per I plus 1. Nah ini kan nggak ada nih ya. Karena ini nggak ada, kita coba modifikasi. Karena kan 1 per I-nya ditambah 1 kan cuma ngegeser 1 gitu. Sekarang kita coba ubah bentuknya supaya sama seperti yang nomor 7. Tadi makanya usulnya adalah misalnya coba kita buat satu variabel baru namanya J gitu ya. Di mana J itu kita anggap let J-nya itu sama dengan I plus 1 lah. Gitu ya. Sehingga kita bisa tulis ulang persamaannya itu dengan 1 per J. Gitu ya. Oke, tapi kan kita tidak bisa yang bagian ininya, yang bagian bawahnya ini kan kita nggak bisa tetap I kan, karena kan I-nya sudah dimisalkan jadi J gitu. Jadi ininya pasti J sama dengan sesuatu sampai sesuatu gitu. Jadi bagaimana caranya supaya yang ini yang kita buat baru ini gitu ya, itu tetap sama nilainya dengan yang kiri ini gitu. Kalau kalian perhatikan, yang kiri ini ya, kalau misalnya kita jalankan kan ya, kita masukkan angka, I-nya kan mulai dari 1 ya. Berarti kan itu kan sebenarnya setengah gitu ya. 1 per I plus 1 kan ya, I-nya kan 1. Mulainya itu ditambah 1/3, terus sampai plus berapa? 1/n plus 1 kan ya. Nah, maka kita harus bisa membuat formula summation yang baru ini, yang isinya sama, harus 1/2 ditambah 1/3 tambah gitu ya. Nah, yang bagian bawahnya ini kan sekarang jadi J-nya kan ya, bukan I plus 1 lagi gitu. Maka si J-nya itu startnya harus mulai dari 2 gitu loh. Supaya dia sama-sama mulainya itu 1/2. Coba bayangkan kalau kalian ganti ini jadi 1, ini kan nanti jadinya jadi 1/1 ditambah gitu ya, jadi beda gitu. Makanya J-nya kita harus mulai dengan
2 supaya sama dengan yang sebelumnya gitu. Kita ubah tapi harus sama dengan sebelumnya. J sama dengan 2, nah sampai mana? Sampai J-nya ini kan N plus 1 gitu. Jadi ini harus sampai N plus 1 gitu. Jadi bergeser 1 karena si I-nya kita ubah. Artinya kita sekarang bisa yakin bahwa ini tuh sama dengan ini gitu. Oke. Nah, kalau bentuknya udah 1 per J gini di mana J-nya ini kan udah sama dengan yang nomor 7 gitu. Sudah sama, tapi kan itu I ini J, Bu. Nggak masalah ya. Jadi ini saya bisa ganti-ganti, ini saya jadi ganti jadi 1 per X gitu ya. Terus ininya jadi X gitu ya. Asal konsisten nggak apa-apa gitu. Yang nggak boleh itu kan kalau ininya X, terus ininya tetap I gitu. Nah, itu yang nggak boleh gitu ya. Asal konsisten sama, nggak masalah. Oke, jadi sekarang urusan ininya udah beres. Nah, tapi sekarang sama seperti tadi, dia ini mulainya dari 1, sementara ini mulainya dari 2, ini berhentinya di N, ini berhentinya di N plus 1 gitu. Nah, kita contek aja. Jadi yang kita punya adalah, tadi I-nya, mulainya dari 1 sampai N, kemudian 1 per I ya. Nah, ini kan sama dengan, apa di situ? 1 plus setengah, gitu ya. Plus itu sebenarnya bisa sepertiga, seperberapa gitu ya. Ini sampai plus 1 per N gitu kan ya. Ini kan aslinya ya. Nah, problem yang kita punya adalah kita punyanya mulainya dari 2 sampai N plus 1. 1 per J. Maka ini adalah berapa? 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah terus 1 per N, pasti pernah melewati kan, sampai 1 per N plus 1 gitu. Kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat, oke, ini kan sebenarnya sama nih sampai sini nih. Nah, ini kan sama nih. Tuh. Yang tidak sama itu adalah ini yang harus kita hapus dari perhitungan kita, tapi kita juga harus menambahkan yang ini gitu. Oke, jadi saya bisa bilang bahwa ini sama dengan, saya nyontek dari sini, nah tadi ini, gitu ya, ln N plus gamma gitu ya. Tapi harus apa tadi? Harus dikurangi yang merah karena tidak masuk kan. Di sini nggak ada nih saya plus 1 gitu. Dikurangi 1, kemudian tapi ini saya menambahkan ini gitu, ditambah 1 per N plus 1 gitu ya. Atau kalau mau saya buat lebih bagus lagi, ini berarti sama dengan ln N plus gamma dikurangi, ininya saya ini ya, saya buat jadi apa namanya, jadi sama gitu ya, jadi N plus 1 gitu ya. Sebentar, saya buat satu-satu lah ya biar nggak pusing. Oke, ini berarti saya samakan N plus 1 gitu ya. Jadi supaya bisa disatukan dengan yang sebelah kanannya gitu ya. Jadi ini saya akan dapat ln N plus gamma berarti ini kalau saya satukan, nah N ini kan minus N minus 1 plus 1 habis ya ini ya, si satunya habis ya, saya hapus saja, ininya habis, karena kan dia keluar jadi minus 1 plus 1 gitu ya, habis, jadi tinggal N plus 1, oke. Nah kira-kira seperti inilah ya, ini saya kurung gitu ya. Nah sekarang ini hasilnya, ini kan berarti hasil dari, saya tulis ulang ya, ini ya hasil dari ini ya. J sama dengan 2, N plus 1, 1 per J gitu.
1 per J itu sama dengan ln N plus Y, ln N plus gamma dikurangi N per N plus 1. Nah, hasil ini akan saya bawa ke yang tadi gitu. Tadi ada di mana ya? Di sini ya. Nah, gimana nih? Saya copy aja ya, supaya tidak hilang. Oke. Ini saya bawa ke sini. Tuh, nggak kelihatan ya. Bentar. Nah, di sini aja lah ya. Saya akan buat yang ini. Ini saya akan pindahkan ke sini gitu ya. Oke. Karena ini adalah hasil dari yang bagian yang kanan ini. Bentar, ini saya kayaknya. Oke, ya. Gitu ya. Jadi karena yang ini kan sama dengan yang ini kan, tadi udah kita ubahkan ya. Nanti kalian buat yang lebih rapi lah ya, ditulis ulang. Jadi ini kan karena sama, maka saya bisa bilang yang bagian ini gitu ya. Jadi nanti ini yang kuning. Nah, ini satu bagian gitu ya. Oke ya. Jadi saya akan tulis lagi di bawah sini yang lebih rapi gitu ya, bahwa mulainya dari 1 tadi ya, 1 sampai N 1 per I ditambah dikali I plus 1. Ini kan soal aslinya begini ya. Tadi kita sudah menemukan bahwa dia bisa dipecah menjadi I sama dengan 1 per I gitu ya. Oke, saya coba tulis ulang supaya puzzle-puzzlenya terkumpul. Dikurangi I sama dengan 1 sampai N 1 per I plus 1. Kan tadi gini ya. Gitu ya. Nah, ini sama dengan I sama dengan 1 sampai N I per 1 per I. Saya ulangi lagi. Kemudian ininya tadi saya ganti jadi J sama dengan 2. Ininya N plus 1. Kemudian 1 per J. Ya. Oke. Kemudian tadi ini saya sudah dapat bahwa ini adalah ln N dikurangi gamma. Dikurangi kan ya? Coba saya cek ulang. Takut salah. Oh, ditambah tuh kan, saya salah. Ditambah gamma. Saya cek ke yang aslinya aja ya. Ditambah ya. Ditambah gamma. Di mana gamma itu adalah konstan. Oke, jadi ini kemudian dikurangi hasil yang kita dapatkan ini ya. Ln N plus gamma minus NN plus 1. Oke, diingat-ingat. Ln N plus gamma gitu ya, dikurangi N plus 1 gitu. Gitu kira-kira. Oke. Maka kalau saya keluar, ini sebenarnya udah kelihatan ya kalau ini nanti bakal hilang gitu. Tapi saya keluarkan saja pelan-pelan. Ln N plus gamma dikurangi ln N, kemudian dikurangi gamma, kemudian plus N per N plus 1. Kan gitu ya. Berarti ini ln N dengan minus ln N-nya habis. Kan ya. Kemudian plus ln N dengan plus gamma dengan minus gamma juga habis. Artinya tinggal sisa yang jadi sederhana gitu ya. Maka I sama dengan 1 sampai N 1 I plus 1 gitu ya. Itu sama dengan N plus 1. Oke,
Begitu ya kira-kira ya. Jadi sebenarnya kalau lihat hasilnya terakhirnya jadi sederhana sekali gitu. N per N plus 1 itu pasti akan selalu di bawah 1 gitu ya angkanya. Jadi dekat sekali dengan 1. Sebenarnya kita bisa, kalau kita lihat lumayan make sense ya, karena ini kan hasil penjumlahan ini kalau kalian lihat, coba aja itu kan sebenarnya 1 per, ini kan I-nya kalian masukkan 1 ya, 1 plus 1 kan 2 ya. Berarti 2 dikali 1 kan 2 ya. Jadi kan ini kan sebenarnya setengah, kemudian ditambah, ini kan 0,5 ya. Nanti kalau misalnya ininya I-nya jadi 2 gitu ya, berarti kan 2 dikali 3 1/6 gitu ya. 2 tambah 1 kan 3, 1/6, terus plus. Nah ini hasilnya juga pasti tidak akan pernah melebihi dari 1 gitu ya. Oke, jadi katanya kalau setengah ditambah sesuatu yang positif lagi ya, ditambah lagi itu makin lama gitu ya, kalau N-nya makin banyak itu pasti akan makin mendekati 1 walaupun dia tidak akan pernah mendekati 1, tidak akan pernah jadi 1 sebenarnya. Kalau dilihat dari hasil-hasil kelihatannya make sense. Oke, sekian, mudah-mudahan dapat dipahami gitu ya. Menurut saya ini memang secara matematika terlalu kompleks ya, jadi tidak usah terlalu difikirkan berat-berat gitu ya. Karena concern kita di AK ini sebenarnya lebih ke tadi bagaimana kalian mengerti algoritma, kemudian setelah mengerti kalian bisa mendapatkan atau mengidentifikasikan mana basic operationnya. Setelah itu kita bisa menghitung berapa banyak basic operationnya yang tidak lain dan tidak bukan adalah CN. Dari situ kita bisa dapat kelas efisiensinya dan kemudian kita bisa simbolkan dengan notasi asimptotik. Sekian, mudah-mudahan bisa dipahami.